Keadilan energi berupa aliran listrik bagi seluruh rakyat Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. Rumah di belakang saya ini adalah satu dari seratusan rumah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara yang sudah mendapatkan bantuan listrik melalui program yang dipersembahkan oleh Kementerian ESDM, yakni program bantuan pasang baru listrik. Tidak hanya di Minahasa, tapi juga pemerataan aliran listrik juga terus dilakukan di beberapa wilayah, misalnya di Pegunungan Arfak, Papua Barat, dan juga di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di ujung timur Nusantara, cahaya mulai menembus gelap. Dari Minahasa, Sumba Timur, hingga Pegunungan Arfak, Papua Barat, negara hadir menyalakan harapan di tempat yang selama ini tidak terjangkau oleh listrik. Dalam rangka memperingati 80 tahun Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan proyek strategis Merdeka dari Kegelapan. Dari Langowan, Minahasa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memimpin peresmian program bantuan pasang baru listrik atau BPBL yang tersambung secara serentak melalui video conference ke dua titik lain di ujung timur Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Wairara di Sumba Timur dan PLTMH Anggi di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tiga lokasi berbeda, satu semangat yang sama, membawa terang, menghadirkan keadilan energi hingga pelosok negeri. Melalui program BPBL, keluarga tidak mampu yang belum terjangkau PLN mendapat sambungan listrik secara gratis. Ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah untuk memeratakan akses energi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan agar energi yang mengalir ke pelosok negeri tidak hanya membawa terang, tetapi juga membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Salah satu program cita Bapak Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi, transisi energi, di dalamnya adalah pemerataan terhadap elektrifikasi. Jadi Bapak Ibu semua, program listrik desa ini adalah sebuah program panggilan Ibu Pertiwi untuk melahirkan keadilan dari sebuah negara yang merdeka atas perintah Bapak Presiden Prabowo. Lampu sederhana yang dulu hanya impian, kini jadi saksi perubahan hidup banyak keluarga. Menyalakan harapan, menghangatkan rumah, dan membuka lembar baru bagi mereka yang dulu hidup dalam gelap. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga kepada Bapak Menteri ESDM yang sudah boleh membantu keluarga kami untuk memasang lampu gratis. Ya, harapan kami kalau boleh program ini dapat dilanjutkan kepada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan lampu. Satu demi satu, cahaya menyala, menandakan komitmen negara membawa energi hingga pelosok negeri. Dari Minahasa hingga Arfak, kita melihat Indonesia yang kian merdeka dari kegelapan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya saya akan jalan ke desa berikutnya yang ada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan ternyata kita lihat di sini ada Pak Bahlil, Menteri SDM. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar Mbak? Halo Ibu, Bapak. Ini Mbak Kepala Desa ya? Iya. Baik Pak Bahlil, saya udah keliling-keliling, ternyata ada lebih dari 100 rumah di sini yang sudah
teraliri program dari Kementerian SDM. Pak Bahlil melihat warga yang dulu lama belum punya listrik, sekarang sudah punya listrik, seperti apa perasaan Pak Bahlil akhirnya mendapatkan aliran listrik? Jadi yang pertama Mbak, salah satu program Bapak Presiden itu kan adalah menyangkut dengan kedaulatan energi. Dan kedaulatan energi itu jangan hanya diterjemahkan sebagai peningkatan daripada lifting, tapi kehadiran negara dalam memberikan pelayanan listrik itu juga sangat penting. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sekarang masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik. 4.400 dusun. Ada sekitar 700.000 rumah yang belum mendapat aliran listrik. Perintah Bapak Presiden adalah sampai dengan 2029, 2030 ini sudah harus dilistriki semuanya. Nah, kebetulan hari ini kita melaksanakan program apa disebut dengan pemasangan listrik gratis. Di kabupaten ini, di sini, di lokasi ini sekarang, kita ada kurang lebih sekitar 120 apa 130 rumah lah. Ya, saya sebagai Menteri SDM yang berasal dari kampung ya, yang pernah merasakan hidup begini ya, ini seperti inilah rumah nenek saya. Saya pernah dibesarkan dengan cara ini. Ya bahagia. Berarti Pak Bahlil pernah ya di Senang. posisi tidak ada listrik ya Pak? Lahir tidak ada listrik. SD tidak ada listrik. Saya dapat listrik itu sampai SMP. Saya belajar ya sebagaimana banyaknya orang kampung lah. Jadi bahagia aja, bahagia, senang. Saya jujur ya hati kita yang baik lah. Pak Bahlil, ini kan Tante dan Om ini penerima manfaat ya dari pasang baru listrik. Saya akan coba tanya Tante dan Om gimana perasaannya ketika tahu ditawarin, berarti penawaran ini ya Pak ya? Ya. Ketika, Di data ya? data oleh tim PLN dan SDM, rumah-rumah mana yang belum dapat listrik, kemudian dikasih sambungan gratis. Gimana Tante, pertama kali didata dan akhirnya mendapatkan listrik di rumah Tante? Ya, perasaan kami merasa senang, sangat bersyukur karena kami sudah diberikan pemasangan lampu. Selama ini seperti apa Tante Gratis. untuk memenuhi, misalnya mau lihat TV, mungkin pakai lampu, seperti apa? Ya, sebelumnya itu kami hanya pakai kompor kalau masak nasi. Tapi sekarang karena sudah ada listrik gratis, kami sudah bisa memasak pakai biji kopi. Berarti sangat membantu Ya, ya? sangat membantu keluarga kami. Kami sangat bersyukur kepada pemerintah yang ada. Begitu sumringah penerima bantuannya Pak Bahlil, saya juga tersentuh. Ternyata kita merdeka udah sekian lama masih ada begitu rumah-rumah 80 yang tahun ya. Indonesia merdeka, tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan listrik. Tadi di dialog kami dengan Manokwari, dengan NTT, bidan, ada puskesmas nggak ada listrik, ada cold storage nggak ada listrik. Orang menangkap ikan gimana? Ya itulah kondisi bangsa kita, dan ini yang harus kita tuntaskan di periode Presiden Pak Prabowo. Pak Bahlil, selain memang ini sudah direncanakan ya oleh Presiden Prabowo begitu ya, apa yang akhirnya mendasari, oke, sekarang saya mau pasang orang-orang yang belum dapat listrik, apa yang mendasari dan harus cepatnya, apa yang menjadi apa ya, faktor kedaruratan mungkin? Yang pertama, ini semua pikiran dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa beliau ingin ada kehadiran negara dan keadilan sosial. Bapak Presiden ini kan bicara nasionalismenya kan tidak perlu diragukan lah, 24 karat. Secara kebetulan Menteri SDM-nya beliau percayakan saya, yang memang berangkat dari daerah yang dulunya nggak ada listrik. Jadi klop. Apa perintah Pak Presiden? Oh ini sama. Dan saya hayati betul untuk melakukan ini. Inilah panggilan, menurut saya inilah panggilan mulia. Terserah orang mau ngomong apa dan segala macam, tapi ini harus kita wujudkan. Karena ini disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kebetulan kan kampung ini juga family Bapak Prabowo kan juga dari sini. Ibunya di sini. Ibu ya? Ibunya Bapak Presiden di sini. Makam ibunya ada di bawah situ. Apakah itu menjadi dasar dari Pak Bahlil? Enggak juga. Enggak ya? Semuanya.
Karena kan kita live tadi kan, live di Papua. Kalau Papua kan sejalan nanti 3,5 jam. Ya. Terus ada di NTT, ya kita cari titik tengah. Titik tengahnya di sini. Jadi wamen saya di NTT, Dirjen EBTKE di Papua, ya kita di Manado lah. Karena banyak orang Papua yang kuliah di Manado kan gitu. Jadi kita cari titik tengah. Kedaulatan energi salah satunya adalah pemerataan listrik. Ya. Apakah sudah ada targetnya Pak? Misalnya tahun berapa tahun begitu? Listrik ini kita targetkan 2029-2030 harus semuanya sudah dapat. 5.700 desa, 4.400 dusun, semua sudah harus dapat. Memang problemnya itu adalah tantangannya yang paling mendasar itu adalah infrastruktur. Nanti kita pakai solar panel. Oh gitu. Nah, jadi tidak semuanya pakai PLTMH, tidak semuanya pakai PLTU. Jadi pakai solar panel. Dan program Bapak Presiden ke depan itu adalah kita akan mendorong, lagi didesain, per desa itu 1 megawatt. Selama lokasi dan kebutuhan terhadap listrik itu cukup. Jadi bisa di 500 kWh atau sampai dengan 1 megawatt. Ini yang kita lagi dorong terus. Ada kendala nggak Pak selama melaksanakan ini? Kendala itu banyak orang kadang-kadang a priori. Kadang-kadang orang nggak percaya diri. Kadang-kadang ya mungkin pikirannya yang nggak mungkin. Tapi kita nggak boleh menyalahkan. Karena itu tantangan. Itu vitamin untuk pemerintah. Dan tugas kita adalah bagaimana mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara. Apa yang menjadi arahan kebijakan dan perintah presiden. Dan yang berikut adalah yang saya mau sampaikan, pemerintah itu hadir untuk bagaimana memberikan rasa keadilan yang tadi. Masa sih, mohon maaf, di kota-kota aja yang punya listrik Mbak. Masa sih orang melahirkan di rumah sakit 6 jam. Kalau orang di desa ada puskesmas nggak ada listrik, mohon maaf, ada yang sampai nyawanya dipertaruhkan. Masa sih kita membiarkan seperti itu? Anak-anak sekolah lain, sekolahnya memakai internet, pakai digital. Yang lain nulis CBSA atau CBSA, catat buku sampai habis. Masih seperti itu gitu loh. Belum Jadi digital ya, Pak? diferensiasinya terlalu jauh gitu loh. Dan saya khususnya ya punya satu mimpi kelak nanti anak-anak di desa-desa yang hari ini nggak ada listrik tapi pemerintah hadir memberikan listrik, suatu saat saya doakan itu yang kami mimpin bangsa ini. Kalau mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka pasti nasionalis, mereka pasti cinta negara ini, mereka pasti cinta rakyatnya. Kenapa? Karena tahu bagaimana proses hidup susah. Kalau mereka jadi pengusaha, mereka tidak serakanomik. Karena mereka pasti bisa berbagi. Mereka tahu mana yang untuk dia, mana untuk yang lain. Kalau mereka menjadi abdi negara, itu abdi negara yang tulus betul-betul untuk pengabdian. Kalau mereka menjadi guru, mereka jadi suster, dokter, mantri, mereka pasti akan cinta pasiennya atau cinta rakyatnya. Dan itu Mbak akan lahir dari anak-anak yang dididik dari daerah-daerah, dari kampung-kampung. Baik, selain di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara juga ada pemerataan listrik ini tadi yang ada di Papua dan juga di Nusa Tenggara Timur ya Pak ya. Dan jangan kemana-mana karena selanjutnya saya akan membahas detail soal proyek-proyek pemerataan listrik di Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Pak Bayu, saya akan coba tanya ke Bapak Kepala Desa yang warganya ini mendapatkan manfaat dari aliran listrik yang sudah tadi merupakan program dari Kementerian SDM. Betul ya Pak bahwa ada lebih dari 100 warga yang menerima manfaat ini ya? Iya. Seperti apa Pak situasinya sebelum ada bantuan listrik ini? Sebelum ada bantuan listrik ini, apalagi ketika keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Ferry Sumigar Walangitan, sebenarnya mereka masih pakai kayu bakar, bahkan juga air pakai timba. Tapi ketika ada program bantuan listrik
ini, maka keluarga ini merdeka dari kegelapan. Merdeka dari Bisa kegelapan. boleh ibadah, ada lampu. Nah, oleh karena itu ya kita mewakili masyarakat yang ada di Desa Widibetan menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bahkan juga terima kasih banyak kepada Menteri ESDM Bapak Bahlil yang boleh juga hadir, bahkan juga dengan mencanangkan program ini. Tetap merdeka, maju terus Pak Menteri. Terima kasih. Begitu luar biasa respon ya Pak Bahlil ya dari masyarakat di sini, terutama tante nih yang rumahnya saya duduki ini. Iya. Udah berapa lama Pernah sih? nggak Mbak, sejak lahir pernah nggak masuk rumah ini? Pas belum anak kota soalnya. Berarti Pak Bahlil seperti ini ya, seperti Ini apa? kalau saya, ini Nostalgia? kayak nostalgia pulang di rumah nenek saya nih kalau begini. Jadi saya ingat, ya nenek saya punya rumah begini, Persis ya. persis begini. Main duduk, ini biasa dulu sih pakai tikar toh mama toh, tikar duduk toh. Kadang-kadang tidur sini saya pakai bantal. Jadi kembali ke sini seperti kembali ke rumah ya Pak Bahlil. Ini tuh kampung pada umumnya begini. Tapi dengan listrik kan Listrik. sekarang. Dulu pakai pelita. Gimana tante? Sekarang udah punya listrik, udah nggak bingung lagi. Kira-kira ada rencana apa? Atau mau nonton TV 24 jam atau gimana? Ya bisa, senang. Setelah kehadiran listrik, apa yang berbeda tante? Ya bedanya waktu belum ada listrik kami gelap, kalau jalan gelap. Oh, Kalau sekarang, kalau ke ibadah malam, jalannya bagus, sudah kelihatan karena terang. karena sekarang udah terang ya Iya. Pak Kepala Desa. Ya, Berarti signifikan sekali ya Bapak ya? ya. Pak Bahlil, ini kegembiraan yang luar biasa dari warga. Dan tadi Pak Bahlil juga menceritakan masa kecilnya ternyata mirip. Yang ingin saya gali sebenarnya, Pak Bahlil itu waktu kecil pernah nggak Pak, karena tidak punya listrik, terus kemudian mengalami hambatan yang ya darurat gitulah. Ya kalau bicara tentang, ya waktu lahir ya. Saya lahir nggak ada listrik. Itu ibu saya kan lahirnya bukan pakai suster atau pakai tenaga medis. Apa? Oma kalau di sini kalau orang lahir di kampung nyanda ada Iya. suster dan dokter apa? Apa nama? Biang kampung. Ah, biang kampung. Iya. Tidak. Pakai bidang kampung itu, mau bidang Iya. kampung itu. Bayangkan gue nggak ada, cuma pakai lampu pelita kan, untung aja diangkat tet, gitu. Coba itu masa kritis itu, bukan masa kritis saya aja, ibu saya juga gitu loh. Tapi itu sebuah kondisi ya, sebuah kondisi yang terjadi. Dan setelah itu sekolah juga kan, kita sekolahnya begitu juga. Dulu di kampung nggak ada puskesmas saya. Jadi kalau kita sakit, bukan obat dari dokter. Di sini ada juga orang tiup-tiup, orang tua-tua pintar yang tiup kalau sakit begitu ada? Tidak. Oh tidak ada. Di kampung saya ada tiup-tiup loh. Oh gitu. Perut sakit ditiup, sakit hilang gitu. Itu saking keterbatasannya. Itu Jadi ada masa-masa listrik kritis. SMA ya Pak ya? SMP, Oh SMP. SMP. Saya SMP baru ada listrik. Tapi kondisi negara kita memang harus kita menerima. Karena kan ada skala prioritas pembangunan. Dan kekurangan ini jangan kita salahkan siapa-siapa. Ini adalah tantangan kita semuanya untuk bagaimana membenah diri, memperbaiki. Dan setiap pemimpin itu kan ada keberlanjutannya. Ya. Jadi jangan menyesali, jangan menyalahkan apa yang telah terjadi. Tapi jadikanlah apa yang belum sempurna itu sebagai PR untuk menuju kesempurnaan dan kehadiran negara. Nah ini untuk daerah lagi yang akan ditambah karena kawasan 3T kan juga menunggu Banyak, ya Pak. banyak. Saya keliling-keliling aja, mungkin ke habis ini Kalimantan juga banyak, kemudian ke Maluku juga banyak. Itu pasti daerah 3T. Pemilihan daerah untuk yang di periode ini, di akhir tahun ini, apakah karena murni Pak Bahlil kayaknya kok bener-bener apa ya, sebagai orang Indonesia Timur gitu, jadi pilihnya tuh Indonesia Timur. Ya ada gitu juga kali ya. Kalau aku bilang nggak ada, nanti kalian bilang aku nggak fair. Tapi memang daerah 3T itu pada umumnya memang daerah timur. Maluku, Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan,
Ini kan semua daerah-daerah timur. Nah, saya cari titik tengah antara Papua, NTT, Sulawesi. Titik tengahnya itu Sulawesi. Gitu. Di Manado lah ya. Ya sambil ya mengenang masa lalu lah. Waktu kita masih aktivis sering kesini gitu. Ya Pak Bahlil, ini ada testimonial dari warga penerima bantuan yang sudah dipersembahkan oleh Kementerian SDM yang ada di Papua, tepatnya di Papua Barat dan juga di Nusa Tenggara Timur. Kita saksikan testimonialnya. Setelah adanya listrik, kami sangat senang sekali, sangat membantu di saat kami ada penanganan yang darurat seperti kami butuh O2, seperti kami butuh seksen, kami kan sangat butuh itu. Jadi selama kami dengan adanya ini listrik, kami sangat-sangat senang. Ketika lampu seperti ini, maka anak-anak kami juga bisa belajar, pintar, bersaing dengan suku-suku lain. Ya Pak Bahlil, kita sudah mendengarkan tadi testimonial dari warga yang menerima bantuan di Papua Barat dan juga di NTT. Ini mereka begitu terbantu, apalagi yang di Papua ini merasa bahwa anak mereka akhirnya bisa sekolah dengan lampu. Kemudian yang di NTT yang melahirkan atau yang bersalin ini bisa lebih lancar. Biasanya hanya dengan lilin, Pak. Seperti apa Bapak merespon kebahagiaan warga di sana? Ya, sebenarnya saya nggak merespon ya. Tapi mungkin andaikan, saya lagi membayangkan andaikan waktu itu saya lahir sudah ada listrik, pasti bahagia. Ibu saya tidak mempertaruhkan nyawanya kan. Mama biang pun tidak susah. Dan tidak hanya saya pikir, banyak anak-anak daerah, anak-anak kampung yang nasibnya sama dengan saya. Dan dengan adanya listrik ini, pertama keselamatan medis itu bisa ada. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, membantu ibu-ibu di dalam rumah dalam menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Masak, jahit, ngajarin anak-anak ngaji, ngajarin anak-anak Alkitab untuk sekolah minggu. Kemudian yang berikut adalah ekonomi. Dan yang paling penting adalah ini sebagai instrumen untuk membuka cakrawala dunia dengan teknologi. Jadi insya Allah ini baru kita merdeka gitu loh. Ya. Kalau nggak ada listrik gimana kita merdeka? Karena ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang masih banyak Mbak, masih banyak yang belajarnya itu saya lihat dengan lilin loh. Lilin. Dulu saya itu pakai pelita. Pakai pelita. Tadi saya waktu sambutan kan kaleng susu. Mama di sini masih ada kaleng susu biasa. Di kampung-kampung masih ada toh? Ya. Kaleng susu dibuat sumbu, minyak tanah baru dipakai dibakar. Itu kalau belajar saya pagi itu kalau nggak mandi pasti kening saya itu hitam itu. Hitam. Pak Dirut PLN ini udah pernah di Papua dan bagaimana mereka peragakan. Dan itu sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Jadi pastilah bahagialah saudara-saudara saya yang hari ini listriknya udah jalan, sudah disambung. Saya yakin dalam lubuk hati mereka paling dalam pasti mereka senang. Mudah-mudahan program ini bisa lebih banyak lagi menyentuh warga, terutama di daerah-daerah yang belum ada listrik ya Pak. Wajib. Karena sangat diharapkan Pak. Wajib. Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, terangi semua daerah, dusun, desa, semuanya. Dan saya menjalankan dengan sepenuh hati dan senang menjalankan. Baik, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Bahlil dan juga kawan-kawan di Kementerian SDM ini bisa segera terlaksana Bapak ya. Terima kasih Pak Bahlil Lahadalia, terima kasih Om dan Tante, terima kasih Bapak Kepala Desa. Ya, demikianlah dialog kami dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Dia Kartika. Sampai jumpa.